Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya yakin jemaat Tuhan juga yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang ketiga di bulan Juli. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Biarlah hari ini kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita rindukan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, di tengah-tengah ibadah kita. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah juga boleh diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau hari ini Bapa, kami masih ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami masih dalam keadaan sehat, kami masih dalam keadaan kuat. Kehidupan kami diberkati dan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, di harinya Tuhan kami datang untuk menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah ibadah jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan Yesus. Lawat setiap kami Bapa, lawat umat-umat-Mu ya Bapa. Kerinduan kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika kami datang menyenangkan hati Tuhan, maka kehidupan kami boleh kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Hanya Roh Kudus-Mu ya Bapa yang melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus, kami sampai dengan saat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Karena kemurahan-Mu ya Bapa kami ada Tuhan. Kami masih bisa menikmati hidup kami sampai dengan saat ini. Hanya kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Biarlah hidup kami, lidah kami terus memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita bersama-sama angkat pujian kita. Kita mau katakan kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Bapa. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Katakan kemurahan-Mu.
tak bisa di luar kasih Tuhan. Kami tak mampu lewati kehidupan kami tanpa kekuatan daripada Tuhan. Hanya kekuatan-Mu yang memampukan kami melewati masalah dan pergumulan hidup kami Bapa. Khususnya di saat ini Tuhan Yesus, keadaan bangsa kami Tuhan, keadaan umat-umat-Mu Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan Yesus memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Hanya pertolongan-Mu ya Bapa, hanya kekuatan-Mu yang memampukan kami melewati setiap masalah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari semua jemaat Tuhan kita bersama-sama mau katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Bapa, haleluya. Bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan yang di sampingku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, ku tak mampu sendiri. Katakan Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menolongku, memandang wajah-Mu, kami memandang wajah-Mu, ku datang dari-Mu, Kaulah harapan dalam hidup, pandang wajah-Mu, dan bersatu pertolongan-Mu Tuhan. Ku datang dari-Mu, angkatlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kita Yesus, pegang erat tangan kami Bapa. Yesus pegang, haleluya, tangan kami, erat tangan kami, tak dapat berjalan denganmu Yesus. Tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tinggalkan aku, alasan selamatku hidup. Alasan selamatku hidup. Alasan selamatku hidup. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau alasan kami hidup, dan kami bertahan karena kekuatan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama. Saya mau tanya kabar saudara. Saya mau tanya kabar jemaat Tuhan yang ada di rumah dan ikuti singer-singer yang ada di depan sini. Kita mau sama-sama. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Haleluya. Haleluya. Baiklah, kita akan memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita. Kita mau katakan,
tak pernah kita dengar dan tak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Kau
firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita, Aku Datang dan Ku Bersujud. Sambil kolektan boleh menjalankan persembahan, dan jemaat Tuhan juga boleh mengumpulkan persembahan di rumah-rumah. Kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita rindukan setiap bejana kita boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Di saat kita lemah, di saat kita terjatuh, hanya firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita. Katakan, Aku datang dan Ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu dan kasih-Mu yang menjaga kehidupan kami, dimanapun kami adanya bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh memberikan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih atas segala puji-pujian, penyembahan yang sudah kami persembahkan kepadamu. Sempurnakan semuanya itu di dalam kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap hati kami yang mendengar. Berikan kami hikmat dan pengertian. Berikan kami rendah hati. Kuduskan pikiran kami Tuhan. Supaya di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti dan kami menerima firman itu. Dan bersemayam di dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Dan kami dapat melakukannya untuk hormat kemuliaan nama.
Terima kasih urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu. Segala roh-roh lain yang bukan daripada-Mu kami tolak, kami singkirkan. Kami sini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Semoga kita semuanya berbahagia di tengah-tengah pergumulan yang tidak habis-habisnya. Kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk boleh memberikan kekuatan di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi rencana-rencana kita dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan dalam semua kehidupan. Sebentar kita akan membacakan firman Tuhan, di mana saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kalau beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang imanmu yang menyelamatkan engkau. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, bagian daripada iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang takut kepada Tuhan. Iman harus diwujudkan dalam suatu perbuatan. Sebagaimana dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 22, bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, sehingga nyata kesempurnaan yang akan diperoleh. Takut akan Tuhan adalah bagian daripada iman. Sama seperti halnya Ayub. Dia seorang yang soleh, dia seorang yang takut akan Tuhan. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau lihat bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita suatu amanat, menyampaikan kepada kita suatu pesan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah suatu tekanan yang menimpa umat Tuhan atau manusia pada saat ini. Kita akan sama-sama buka Matius 10 pasal yang ke-10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-33. Di sana dikatakan penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Tapi kita di awal pembacaan ini kita baca bersama-sama satu ayat saja, yaitu ayat 28. Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Kalau sudah dapat semuanya, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, saudaraku kasih di dalam Tuhan, kita tahu mungkin kita mengalami saat ini suatu situasi, suatu kondisi yang belum selesai yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, bahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita mengamat-amati segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita maupun di tempat yang lain, melalui media, melalui televisi, dan melalui berita-berita dari orang ke orang, kita melihat bahwa ada suatu ketakutan di dalam setiap kehidupan manusia. Dan itulah sebabnya pada saat pagi hari ini kita boleh melihat dan merenungkan apa yang dikatakan oleh Yesus di tengah-tengah suatu keadaan, mengingatkan umat manusia, mengingatkan jemaat Tuhan supaya rasa takut itu menjadi suatu takut yang jelas. Sebagaimana yang saya katakan, iman yang takut kepada Tuhan. Nah, itulah yang kita mau renungkan. Iman yang takut kepada Tuhan itu seperti apa? Firman Tuhan mengatakan jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa.
Saudaraku, tubuh kita ini mungkin akan binasa, mungkin akan dilenyapkan. Tetapi jiwa itu akan tetap hidup. Mungkin apa yang kita takutkan di zaman sekarang, penyakit-penyakit yang tidak berwujud, permasalahan-permasalahan yang tanpa suatu sebab menimpa kehidupan manusia. Nah, itu menjadi suatu ketakutan yang terjadi di dalam diri setiap orang. Saya mendengarkan suatu cerita seperti ini. Ini ceritanya di keluarga orang Batak di Tapanuli sana. Seorang ibu yang sudah tua, dia bersungut-sungut, dia marah, dia emosional, dia katakan seperti ini. Ya, saya bilang bahasa Batak, bahasa Indonesia, tapi dia berbahasa bahasa Batak sebenarnya. Dia marah kepada situasi yang terjadi. Dia ngomel-ngomel, dia katakan, apa ini dunia? Kenapa si corona itu lebih ditakuti orang daripada kepada Tuhan? Saya yang tadinya mau mengawinkan, mau menikahkan anak saya tidak bisa. Anak saya datang mengunjungi saya, tidak bisa berlama-lama, hanya 1 malam dia pergi lagi. Mau jadi apa dunia ini? Kenapa lebih takut kepada si corona? Berarti si corona itu lebih besar daripada Tuhan. Bayangkan situasi seperti ini mungkin menimpa kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan begini. Di ayat 16 bagaimana Tuhan, ya Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu yang dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang beritakan sampai pada kesudahannya akan selamat, akan bertahan, ya. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa ini adalah suatu situasi pada waktu itu di mana ada penekanan, di mana ada penganiayaan terhadap orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, bahkan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu menjadi suatu pertanyaan, bagaimana kita melakukan satu pengakuan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Dan saat ini diperhadapkan kepada umat manusia. Siapa yang kita lebih takuti? Siapa yang kita lebih percaya? Apakah penyakit corona atau virus corona itu yang lebih kita takuti daripada kepada Tuhan? Tuhan mengingatkan kita pada saat ini supaya kita belajar memiliki iman yang takut kepada Tuhan. Memiliki iman yang takut kepada Tuhan itu seperti apa? Kalau kita membaca tadi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa umat Tuhan, bahwa murid-murid diutus kepada suatu tempat di tengah-tengah serigala.
Artinya di tengah-tengah yang banyak persoalan, di tengah-tengah yang banyak ancaman, di tengah-tengah yang banyak tekanan-tekanan terhadap orang yang percaya. Takut akan Tuhan. Seperti apa takut akan Tuhan? Apakah kita takut seperti kita takut kepada virus corona? Apakah kita takut kepada Tuhan seperti kita takut kepada masalah ekonomi? Masalah kehidupan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau mengajarkan kita. Tuhan mengingatkan kita. Supaya kita tidak takut kepada orang yang membunuh tubuh. Tetapi kita harus takut kepada yang dapat membinasakan tubuh maupun jiwa. Kita melihat kalau kita membaca dari seluruh perikop penganiayaan dan juga pengakuan akan Kristus, takut akan Tuhan itu adalah yang pertama, orang yang katanya takut kepada Tuhan, atau orang yang memiliki iman takut kepada Tuhan. Yang pertama, dia harus punya hati yang tulus. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku, orang yang takut kepada Tuhan, yang memiliki iman takut kepada Tuhan, dia harus memiliki hati yang tulus. Artinya tulus di sini. Pada saat Yesus menempatkan domba-dombanya di tengah-tengah serigala, domba-domba itu tidak bersungut-sungut. Domba-domba itu tidak ketakutan. Domba-domba itu tidak merasa gelisah. Karena mereka tulus menerima suatu keadaan. Saudaraku, saat ini kita membutuhkan hati yang tulus menerima suatu keadaan. Jangan seperti kita bangsa Israel. Di dalam Bilangan 14, di sana bangsa Israel berontak terhadap Tuhan. Karena apa? Pada saat Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Bangsa Israel itu menjadi takut melihat di tanah Kanaan itu ternyata banyak orang-orang enak, banyak raksasa-raksasa. Saudaraku, kita ditempatkan oleh Tuhan saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Mungkin banyak hal yang menakutkan yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, di tengah-tengah bangsa ini. Apa yang kita mau lakukan? Bangsa Israel bersungut-sungut, kenapa Tuhan, kenapa Allah membawa kami dari tanah Mesir? Kenapa tidak membiarkan kami di tanah Mesir? Lebih baik kami kerja dengan orang Mesir daripada kami di sini dimakan raksasa. Kira-kira seperti itu. Mereka bersungut-sungut. Padahal mereka tidak tahu. Bangsa Israel tidak tahu bahwa tanah yang disuruh diintai itu adalah tanah yang akan menjadi milik mereka. Karena di tanah Kanaan itu banyak madunya, banyak berkat di sana. Tanah yang subur. Tetapi mereka sudah lebih dulu bersungut-sungut kepada Tuhan. Orang percaya banyak yang bersungut-sungut. Tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Tidak sabar menjalani kehidupan yang ada, yang dialami pada saat sekarang ini. Oleh karena itu kita perlu hati yang tulus. Amin. Supaya kita dapat menerima, supaya kita dapat menghadapi. Artinya bahwa krisis yang terjadi saat ini, virus-virus corona yang terjadi saat ini
ini bukanlah suatu hal yang menentukan untuk membunuh kita, untuk membinasakan kita. Makanya kita perlu belajar iman yang takut kepada Tuhan. Yang kedua yang kita harus miliki adalah kita harus tetap waspada. Ayat 17 dikatakan, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesat kamu di rumah ibadahnya. Artinya saudaraku, bahwa situasi yang terjadi saat ini kita tidak bisa percaya begitu saja ke kiri kanan kita, depan belakang kita, karena mereka belum tentu teman kita. Bahkan seisi rumah kita belum tentu dapat membantu kita. Orang yang beriman takut kepada Tuhan harus memiliki suatu kewaspadaan. Waspada. Artinya kita tidak bisa begitu saja menghakimi orang. Oh ini kamu jahat, oh ini kamu jahat, oh ini kamu begini. Tapi kita waspada. Kita melihat segala situasi. Dan kita harus tetap menjaga hati kita. Tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu namanya waspada. Supaya kita tidak terjerat. Supaya kita tidak jatuh ke dalam suatu masalah yang membuat kita terpisah daripada Tuhan. Yang membuat kita tidak dapat menerima berkat dari Tuhan. Yang ketiga yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki Roh Kudus. Ayat 19-20 katakan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudaraku, di dalam kita menghadapi situasi yang bagaimanapun, miliki Roh Kudus. Supaya kita tidak gegabah di dalam mengutarakan pendapat, di dalam menghakimi orang lain, di dalam kita bertindak. Izinkan Roh Kudus berkata-kata, memimpin di dalam hidup kita. Supaya kalau kita menghadapi kesulitan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita menghadapi ancaman, kita tahu apa yang kita mau lakukan. Karena Roh Kudus mengajari kita. Karena Roh Kudus memimpin kita. Yang keempat yang kita perlu perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman takut kepada Tuhan adalah di dalam ayat 21 dikatakan orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya dan anak-anak akan berontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Yang keempat kita perlukan adalah supaya kita taat. Kita perlu sikap taat dan tunduk. Banyak orang kehilangan arah saat ini. Banyak anak-anak kehilangan arah saat ini. Kenapa? Karena mereka tidak taat dan tunduk kepada orang tuanya. Karena mereka tidak mau dengar-dengaran dengan nasihat-nasihat yang lebih baik dari orang-orang yang lebih tua, dari orang tuanya, atau dari orang-orang yang lebih pintar dan lebih bijaksana. Anak-anak hanya berkata semau gue. Akulah yang benar. Akulah yang kuat. Aku serba bisa. Saudaraku, di dalam menghadapi segala situasi, kita perlu tunduk dan taat. Demikian juga di dalam kita menghadapi virus corona saat ini. Di dalam menyelesaikan, di dalam menanggulangi pandemi COVID-19, kita perlu tunduk dan taat kepada pemerintah. Jangan hidup seenaknya saja. Memang firman Tuhan mengajarkan kita, bukan kita takut kepada
virus corona. Tetapi kita perlu untuk menjaga supaya kita tidak terkena virus itu atau kita tidak menyebarkan virus itu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ya kita perlu taati. Supaya kita tidak menjadi manusia-manusia pengacau. Manusia-manusia yang selalu membuat huru-hara, yang selalu membuat perpecahan, yang selalu membuat amarah. Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Anak-anak belajar tunduk dan taat kepada orang tuanya. Orang-orang beriman belajar untuk taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Taat dan tunduk kepada Roh Kudus. Dan kepada aturan-aturan yang semestinya kita lakukan. Sebagai pelayan-pelayan kita harus tunduk dan taat kepada pimpinan. Supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Supaya ada keserasian, ada kesepadanan. Tapi kalau kita mempunyai sifat berontak, sifat melawan, itu akan menghambat kehidupan kita. Yang kelima yang harus kita itulah ayat 22 dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang kelima yang harus kita miliki, kita harus memiliki sifat setia. Orang yang beriman takut kepada Tuhan harus setia. Harus menjadi jemaat yang setia. Harus menjadi pelayan yang setia. Harus menjadi hamba yang setia. Supaya nyata perjuangan kita, kehidupan kita itu mempunyai hasil. Tuhan katakan, yang bertahan itulah yang selamat. Yang berjalan sesuai dengan koridor-koridor, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan aturan-aturan, itulah yang dapat bertahan. Itulah yang akan selamat. Bangsa Israel yang tidak mau dituntun oleh Tuhan, mereka tidak selamat. Itulah sebabnya tidak ada yang sampai ke tanah Kanaan. Hanya beberapa orang, hanya 2 orang yang sampai. Yang lainnya, yang berangkat dari tanah Mesir, semuanya mati dalam perjalanan. Karena apa? Karena mereka berontak. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yang terakhir, iman yang takut kepada Tuhan itu harus menjadi seorang murid, menjadi seorang hamba yang baik. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut pasbul apabila apalagi seisi rumahnya. Jadilah menjadi murid dan hamba yang baik. Kalau kita sebagai seorang murid, kalau kita sebagai seorang hamba, jadilah murid yang baik. Murid yang dengar-dengaran, murid yang patuh. Kalau kita menjadi seorang hamba, jadilah seorang hamba yang baik, yang patuh kepada tuannya, yang mau mendengar tuannya, yang mematuhi semua perintah tuannya. Ini adalah ciri
ciri khas dari seorang yang beriman takut kepada Tuhan. Jadi takut kita bukan karena takut bahwa Tuhan itu pemusnah, karena Tuhan itu adalah seorang pembunuh. Tetapi kita takut kepada Tuhan karena Tuhan itu memelihara hidup kita. Amin. Karena Tuhan itu memperhatikan kita, karena Tuhan itu menuntun hidup kita. Orang yang akan merasakan tuntunan Tuhan, orang yang akan merasakan penyertaan Tuhan adalah orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang tulus hati, orang yang waspada, orang yang setia, dan orang yang menjadi murid dan hamba yang baik. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, bagaimana sih orang yang takut akan Tuhan? Di dalam ayat 29 sampai 33 dikatakan di sana. Bukankah burung pipit dijual dan 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bayangkan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Orang yang takut, orang yang memiliki iman takut kepada Tuhan itu adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang dilindungi oleh Tuhan. Dan orang yang beriman takut kepada Tuhan itu adalah sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Tapi kalau kita takut kepada virus corona, maka itu akan datang menyerang kita. Ada banyak masalah yang timbul dengan virus corona. Virus corona telah membuat suatu situasi. Rumah tangga tidak harmonis, keluarga tidak harmonis, hubungan orang tua dengan anak tidak harmonis, hubungan keluarga dengan keluarga tidak harmonis. Karena semuanya dilandasi. Gak ada lagi kunjungan karena takut si corona. Cukup kirim doa. Ya kalau berdoa. Kalau gak berdoa, doa bisa dilakukan kalau kita menjadi orang yang tulus. Kalau kita menjadi orang yang selalu taat dan setia. Firman Tuhan mengatakan, Wahyu 2 ayat 10, tolong dibaca. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita, terhadap apa yang datang kepadamu, terhadap apa yang mengancammu, terhadap apa yang menjadi kesulitan-kesulitanmu. Karena itu wajar terjadi, karena itu diluaskan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang setia, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang selamat. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28, demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat Tuhan yang kekasih. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Tidak perlu takut dengan corona. Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Kita memang perlu mematuhi aturan-aturan pemerintah. Kita perlu mematuhi aturan yang ada di sekitar kita dari orang-orang yang berwenang. Tetapi kita harus lebih takut kepada Tuhan. Kita harus lebih takut kepada Bapa.
dosa yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Mana lebih baik? Kita terus di rumah, tidak melakukan apa-apa karena takut kepada corona. Atau kita keluar dari rumah untuk boleh mendapatkan berkat dengan cara melakukan aturan-aturan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi kita orang percaya itu harus bijaksana. Jangan terima begitu saja. Kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Mana yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus melakukannya. Jangan terima begitu saja. Berita katakan di rumah saja. Di rumahlah terus. Mau makan apa? Memang Tuhan kirim beras dari langit turun ke rumah. Artinya kita harus tetap hidup. Kita harus tetap semangat. Yosua 8 ayat 1 katakan, jangan takut, bersiap, majulah. Amin. Lakukan apa yang menjadi yang kita lakukan. Jangan membuat alasan-alasan harus si corona. Tapi jangan juga kita, ya karena kita tidak takut, karena ada Tuhan, lalu kita sembarangan. Ya, di luar, pemerintah bilang jaga jarak, tapi malah kita pesta pora, rangkul-rangkulan, dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi suatu persoalan. Jadi kita lakukan dengan baik dan bijaksana. Sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah kesulitan, kita ditantang. Apa yang mau kita lakukan? Apakah kita masih mau mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita? Apakah kita masih mau hidup di dalam kebenaran? Ini menjadi suatu tantangan. Ternyata Tuhan mengirimkan kita, membiarkan kita masuk kepada sarang serigala. Tapi Tuhan katakan, jadilah cerdik, jadilah tulus, waspadalah. Jadi takut akan Tuhan itu tetap kita harus memiliki kewaspadaan. Amin. Jangan takut begitu saja. Tuhan sudah mengajarkan kita. Kalau kita kesulitan di dalam berbicara, Tuhan katakan ada Roh Kudus. Dialah yang akan berkata-kata di dalam diri kita kalau kita tidak bisa mengatakan sesuatu. Berarti kita harus membiarkan Roh Kudus berbicara dalam hidup kita, dalam hati kita. Jangan hanya semaunya kita. Alah, yang penting saya lah, yang penting inilah. Banyak jemaat Tuhan mengalami kegagalan dalam hidup. Karena apa? Karena tidak dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Karena tidak tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Dia hanya mengikuti keinginan sendiri. Tanpa rendah hati di hadapan Tuhan. Biarlah kita seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Mazmur 2 ayat 11 dikatakan beribadalah kepada Tuhan dengan takut. Biarlah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan takut. Beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Ya, kalau kita saat ini beribadah dengan cara yang terbatas, mari kita lakukan dengan sukacita. Amin. Kita lakukan dengan tulus. Tuhan akan menunjukkan kepada kita yang terbaik dalam kehidupan. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya pada saat mereka ada di dalam perahu, tak kala gelombang datang.
Mengapa kamu, orang yang tidak percaya, takut? Iman yang takut kepada Tuhan kita harus miliki dalam hidup kita. Amin. Amin. Semangat, maju terus, bekerja, jangan berdiam diri. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan supaya berkat Tuhan berjalan. Tapi tetap tulus, cerdik, dan waspada. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita supaya kita memiliki iman yang takut kepada Tuhan. Bukan iman yang takut kepada dunia ini, bukan kepada iman yang takut kepada roh-roh kegelapan, kepada ilah-ilah lain, kepada kekuatan-kekuatan dunia yang membuat kita menjadi sengsara. Tetapi Tuhan mengajar kita, firman Tuhan mengajar kita supaya kita memiliki iman yang takut kepada Tuhan. Artinya iman yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, di mana kita harus memiliki, yaitu kita harus tulus, kita harus waspada, kita harus setia, kita harus menjadi seorang yang taat dan tunduk kepada firman Tuhan, dan kita harus menjadi murid dan hamba yang baik. Mari kita menata hidup kita kembali. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kesulitan yang terjadi saat ini, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah ketakutan, kita belajar untuk takut kepada Tuhan. Dia yang memberikan hidup, Dia yang memberikan keselamatan, Dia yang memberikan pemeliharaan, Dia yang memberikan perlindungan. Tuhan adalah Kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, benar.
Katakan sekali lagi, hanyalah untuk haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang di surga. Terima kasih Yesus. Engkau sudah menyatakan kuasa firman kepada kami, kepada umat-Mu Tuhan. Mengingatkan kami Bapa, supaya di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah kebencian terhadap Engkau, supaya walaupun kami dibenci orang karena nama-Mu, kami tidak undur. Kami tidak akan menjadi lemah, tapi kami akan terus mengakui Engkau bahwa adalah Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Biarlah iman itu Tuhan terus kami miliki. Berkatilah seluruh umat-Mu dimanapun adanya Tuhan. Engkau Yesus melawat mereka, Engkau memimpin mereka Tuhan, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap ingat kepadamu Bapa, bahwa sumber segala sesuatu kehidupan itu datangnya daripadamu. Jangan ada yang menjadi lemah, jangan ada yang murtad, jangan ada yang menggantungkan diri Tuhan dengan takut kepada dunia ini. Apapun yang dihadapi oleh umat, rumah tangga Tuhan Engkau pulihkan, Tuhan berkati. Ekonomi Tuhan Yesus Engkau juga memberkati, Engkau mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan umat-Mu. Segala masalah-masalah yang terjadi, masalah PHK, masalah anak, masalah kehidupan Tuhan, biarlah Bapa Engkau memulihkan Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya semuanya ada di dalam naungan kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk GBI Oceana. Engkau sudah memberikan satu berkat yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Dan biarlah kami Tuhan Yesus boleh menerima berkat-Mu itu Tuhan, untuk kami boleh menikmatinya, untuk beribadah kepadamu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah perdana kami Tuhan di tempat gedung baru yang sudah Engkau berikan kepada GBI Oceana, supaya Tuhan Engkau yang maha hadir. Rencana pentabisan tanggal 26, supaya Tuhan Engkau yang memberkati, sehingga semuanya boleh membawa sukacita bagi kami. Bapa, rencana untuk ibadah awal bulan Agustus Tuhan, supaya itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan, supaya tetap patuh kepada aturan-aturan yang tidak melanggar aturan pemerintah. Supaya kami belajar menjadi warga yang takut, yang taat kepada aturan-aturan yang berlaku Tuhan. Sebagaimana kami takut dan patuh dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu yang sudah memberikan persembahan-persembahan mereka Bapa. Biarlah Tuhan Engkau membalaskan dengan berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, Engkau memulihkan umat-Mu yang lemah, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan,
Yang bermasalah pekerjaan, Tuhan Engkau juga pulihkan, Tuhan Yesus. Yang bermasalah di dalam studi, Tuhan Engkau juga memulihkan. Tuhan Engkau yang mengambil alih semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-hambamu dan pelayan-pelayanmu yang bertugas pagi hari ini Tuhan, baik MC, singer, pemusik Tuhan, Tuhan Engkau memberkati semuanya Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang memimpin supaya pelayanan-pelayanan mereka lebih sempurna di hadapan-Mu. Demikian juga hamba-Mu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau juga menyempurnakan, memberikan kekuatan yang baru, supaya hamba-Mu tetap dapat berjalan sesuai dengan kehendak firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Gembala Tuhan, Ibu Yohana, supaya Tuhan juga Engkau tetap memberikan hikmat kepadanya, kesehatan, kekuatan Tuhan, supaya dapat memimpin GBI Hosiana Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Sebelum kami Tuhan Yesus mulai segala kehidupan kami, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun berada, di rumah, di tempat kita mendengarkan firman Tuhan dan beribadah, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, baik di rumah, baik di tempat pekerjaan, dimanapun. Terimalah berkat yang daripada Bapa, memberkati engkau, memberkati kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji syukur Bapa, berkenanlah kami kembali, bersatukan kami dengan tali kasih. Bersatukan kami dengan tali kasih.